Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdilahu fala muhdilahu wa man yudil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadzal rasuli karimi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu tahun satu kali ini, yaitu sholat Idul Adha. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjalankan misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat Idul Adha yang berbahagia, salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara terus berusaha untuk meriah cinta dan kasih sayangnya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib seperti puasa, sholat, zakat, dan lain-lainnya,
ataupun yang sunnah seperti berkurban pada hari raya Idul Adha. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, yang artinya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satunya adalah dengan cara berkurban. Berkurban merupakan suatu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, atau bisa disebut dengan sunnah muakkad. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah dengan sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkurban. Setelah menunaikan sholat hari raya Idul Adha, baik dengan unta, sapi, kambing, ataupun domba, adanya anjuran itu tidak lain selain sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, berkurban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkurban. Walaupun pisau baru saja digesekkan pada leher tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkurban dalam memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda yang artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kecuali hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sungguh, sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisinya. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain keutamaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Hunyah li Talibi Tariq Al-Haq menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapat oleh umat Nabi Muhammad yang berkurban. Kemudian Allah menjawab yang artinya, pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya aku beri 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat.
Ketahuilah, wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan yang sungguh-sungguh. Hewan kurban itu adalah penghapusan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua jika kita berkurban. Oleh karenanya, mari pada momentum Hari Raya Idul Adha kali ini kita jadikan ajang untuk bersama-sama berkurban dalam rangka memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain karenanya kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karenanya anjuran ini hanya dapat atau hanya satu kali dalam setiap tahunnya, yaitu setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, demikianlah khutbah sholat Idul Adha, perihal keutamaan dan pahala yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan larangan-larangannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li falakum fi hadza al-yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-sadaqah wa tilawah al-Qur'an wa jami' at-ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami' amalina innahu huwal hakim al alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi al-malik ad-dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala sayyidil walladhi adnan wa ala alihi wa sahbihi tabi'in alla mari az-zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu al-jismiyati al-jismiyah wal jihati wa az-zamani wal makani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khaluqu al-Qur'an. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa ittaqullah ta'ala fi hadha al-yawm al-azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyi al-karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sahbihi at-tayyibin wa artalhuma ani khulafa ar-rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari as-sahabati as-salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib
مجيب الدعوة اللهم اجعل إذا هذا سعادة وتلاهما وسرة وتراهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعيده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات اللهم اجعل المودة سماتنا وبعد الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا ورحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.